kegiatan akan dilaksanakan 2 hari, mulai hari tanggal 30 November dan akan berakhir besok tanggal 1 Desember 2021. 5. Untuk aplikasi SIGNG offline yang sama 21 sesuai surat permohonan Bupati Abia tanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan ke Menteri Sosial RI sampai dengan saat ini belum kami terima. Adapun yang disampaikan selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala Dinas Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang berbahagia ini kita telah sudah hadir. Dalam bekerja ini mungkin banyak hambatan-hambatan yang didapat. Itu merupakan seni dalam mengelola, dalam bekerja, dalam menunaikan tugas. Yakinlah tugas-tugas yang saudara-saudara lakukan itu adalah ibadah. Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah merupakan salah satu agenda utama pemerintah. Maka betul diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Narasumber dapat diimplementasikan oleh semua peserta. Jadi di sini kami berpesan kepada saudara-saudara dan kami lihat di sini bahwa saudara-saudara kami lebih banyak kaum hawa, dan kami yakin kaum hawa tidak kalah gesitnya dengan kaum laki. Jadi di sini kami harap yang kita kerjakan ini adalah ibadah. Jadi yang kita kerjakan adalah saudara-saudara kita sendiri di desa masing-masing, di kampung masing-masing. Mungkin dalam bekerja ini nanti mendapat validasi masyarakat miskin, baik dalam melakukan usulan baru atau perbaikan data yang ada. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan bagi operator SIGNG Gampung dalam rangka verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, perbaikan NIK dan verifikasi data PBI JKN tahun 2021 dengan resmi nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang mengikuti pembekalan. Selanjutnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsuar Rustam. Membuat KTP elektronik tidak memerlukan yang di bawah 17 tahun. Nah, yang diperlukan adalah memiliki etika. Jadi bisa membawa kartu identitas anak, bisa membawa KTPL, dan bisa membawa kartu keluarga. Tapi yang belum memiliki etika, segera hubungi Dinas Kesehatan. Nah, Ini sengaja video ini saya buka karena ada yang beranggapan bahwa pelayanan akan vaksin itu harus pakai kartu vaksin. Tapi dengan ada yang begini, pelayanan di kantor Dukcapil tidak perlu kartu vaksin. Selanjutnya, nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan atau disingkat dengan NIK sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan adalah dan juga dia diinput melalui KK kecamatan ini. NIK-nya juga tampilnya begini juga. Cuma yang membedakan mungkin ada kesamaan dalam satu kecamatan. Misalnya ada 5 orang, walaupun satu tahun kemudian diinput
yang membedakannya ada ujungnya saja, potong-potong menjadi 05. Ini contoh misalnya ada yang lahir 2 orang, jadi yang tanggalnya sama, tempat kedudukan kakaknya juga sama, jadi yang membedakan cuma ujungnya. Ini undang-undang mudah diakses di internet, mutabu. Kemudian program sembako. Kalau dulu awalnya itu Raskin. Kawan-kawan sebagian mungkin tahu, saya juga ingat tahu. Tapi ingat enggak. Nah, pertama Raskin, berat orang miskin ditebus oleh yang bersangkutan dengan uang, saya tidak tahu detail. Kemudian dilakukan transformasi menjadi Rastra, beras sejahtera. Beras sejahtera itu diberikan gratis oleh Kementerian Sosial, oleh pemerintah melalui lahirnya bidang PFM, bantuan pangan non tunai. Ketika saat Rastra, data yang kami berikan kepada kepala desa masih mudah dibohong-bohongi kami. Dibohong-bohongi, bukan kami sebenarnya, masih mudah untuk dibohong-bohongi diri sendiri. Nama sama, nik beda, udah tersalurkan beras. Ketika ditransformasi ke BPNT, nik setiap warga negara itu terkoneksi dengan bank, terkoneksi dengan dapat registrasi kartunya itu tidak bisa. Jadi melalui tim koordinasi daerah, tim koordinasi daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya itu namanya Timkor, dan saya juga sebagai koordinator daerah terus melakukan sosialisasi.